Halo teman-teman, e-faktur is back ya, sudah kembali dari kubur, sudah bangkit dari kubur untuk kita semua ya e-faktur. Langsung kita nonton dulu video dari Pak Daniel Belianto ya, beliau lagi terkenal, lagi viral di media sosial ya mengenai dunia perpajakan. Kita nonton langsung. Breaking news. Akhirnya pemerintah menetapkan bahwa seluruh PKP atau pengusaha kena pajak dapat membuat faktur pajak di aplikasi lama e-faktur desktop sebagai opsi bagi Anda yang kesulitan membuat faktur pajak di aplikasi Kortek. Ya, sebelum saya lanjutkan, silakan follow media sosial saya baik di TikTok maupun di Instagram di @daniel.belianto. Saya akan share tips dan update seputar Kortek, e-faktur, dan isu-isu perpajakan lainnya. Ya, pada malam hari ini pukul setengah 10 telah beredar keputusan Dirjen Pajak nomor 54 tahun. Ini dia ya, Cap 54 tahun 2025. Kali ini beredar ya, nggak seperti Cap 24 dan Cap 39 yang dihilangkan dari internet, yang sudah dikubur jauh-jauh supaya orang nggak bisa lihat. Tapi kali ini dipublis, dibuka untuk umum. 2025 yang pada intinya adalah memberikan opsi atau alternatif bagi Anda yang kesulitan membuat faktur pajak di Kortek. Anda dapat kembali menggunakan aplikasi e-faktur desktop. Dan ini tanpa terkecuali, karena kalau kita merujuk ke ketentuan sebelumnya, bahwa ini hanya berlaku untuk PKP tertentu saja. Nah, ini berlaku untuk seluruh PKP, sekali lagi tanpa terkecuali. Ya, ketentuan ini ditetapkan pada 12 Februari 2020 dan berlaku sejak keputusan ini ditetapkan. Sehingga pada akhirnya Anda, seluruh PKP atau pengusaha kena pajak 2025 ya, tadi mungkin dia salah ngomong 2024, harusnya 2025 ya, berlakunya mulai sekarang ya. mendapatkan 3 channel pembuatan faktur pajak. Yang pertama memilih tetap di Kortek, yang kedua ke aplikasi lama atau e-faktur desktop, yang ketiga adalah pembuatan melalui PJAP. Nah, PJAP adalah salah satu channel untuk membuat faktur pajak ya. Anda bisa kirim CSV atau XML ke sana supaya dibikinin faktur pajak melalui PJAP ini ya, provider untuk kerjasama dengan DJP. Jadi ada 3 channel nih, 3 channel untuk bisa membuat faktur pajak. Pertanyaannya, apakah ini opsional? Opsional udah pasti ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah gue bisa mengerjakan sebagian, 10 faktur di sini, 10 faktur di sini, 10 faktur di sini, ataukah gue kalau sekali pindah harus pindah sekalian gitu? Nggak ngerti juga ya, ini belum pasti teman-teman ya, belum ada petunjuk jelas. Atau penyedia jasa aplikasi perpajakan lewat skema host to host. Oke, jangan lupa itu kan terkait dengan pembuatan faktur pajaknya. Tetapi untuk posting atau membuat SPT-nya, sepertinya ini akan tetap menggunakan aplikasi Kortek. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana migrasinya, termasuk terkait dengan faktur pajak masukan. Mungkin setelah aturan ini dirilis, nanti akan ada keterangan pers dari Dirjen Pajak. Nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Silahkan Anda memilih yang mana. Silahkan komen. Mari kita berdiskusi bersama, dan yang paling penting adalah share konten ini ke rekan-rekan Anda untuk memutuskan apakah Anda tetap di Kortek atau mau kembali atau mau CLBK ke aplikasi e-faktur yang lama, yaitu e-faktur klien desktop. Terima kasih. Oke teman-teman ya, jadi yang pertama adalah apakah lapornya tetap di Cortex? Sepertinya iya, sepertinya tetap di Cortex ya. Jadi Anda bikin dimanapun faktur pajak itu silakan, tetapi posting dan lapornya akan langsung di Cortex. Pertanyaannya adalah seberapa real time dia bisa mensinkronisasikan. Apakah bisa tanggal 28 pagi gue bikin e-faktur, faktur pajak di e-faktur, kemudian 28 sore gue sudah bisa membuat postingan itu eh, di Cortex-nya, itu kita belum pasti ya. By the way kan ada tanggal 15 ya, tanggal 15 untuk sudah upload, seharusnya ada waktu 15 hari bagi DJP untuk mensinkronisasi dari semua aplikasi ini menuju ke Cortex. Oke. Yang kedua, ada isu mengenai buat SPT PPN yang statusnya kurang bayar harus dibuat di tanggal 15 dan sudah harus dideposit tanggal 15. Menurut gue ini salah informasi ya. Jadi kita tetap bisa menunggu sampai akhir bulan untuk membayar dan melapor SPT PPN. Tanggal 15 adalah tanggal upload-nya, tanggal upload atau tanggal submit untuk faktur pajak keluaran. Kalau faktur pajak masukan, nggak tanggal 15 ya, faktur pajak masukan masih bisa sampai tanggal akhir bulan, karena kan faktur pajak masukan belum tentu bisa di hari itu langsung muncul di sistem kita. Jadi menurut gua informasi sesat yang mengatakan tanggal 15 harus sudah membuat deposit PPN, sudah harus bayar atau harus lapor itu salah. Seharusnya tetap bayar lapor tetap di akhir bulan, tetapi tanggal 15 adalah tanggal upload untuk faktur pajak keluaran. Kemudian bisa
bisa menggunakan 3 channel ya. Ini kita tunggu kekacauan berikutnya teman-teman ya. Satu kekacauan akan ditutupi dengan kekacauan berikutnya. Kita tunggu aja ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman nggak usah pusing nih. Teman-teman sebagai wajib pajak nggak usah pusing. Fokusnya adalah bikin faktur pajak dahulu. Yang penting bisa. Yang penting bisa bikin faktur pajak, bisa kirim kepada customer, bisa terima uang pembayaran, cash flow bisa berjalan, bisa bayar gaji karyawan. Itu dulu teman-teman ya. Masalah nanti bayarnya bagaimana, lapornya bagaimana, untuk masa Januari ini ya, nanti aja, masih akhir bulan, bulan Februari akhir ya, nanti aja. Nanti katanya denda akan dihapuskan. Bahkan kalau lu lempar ke bulan Maret untuk laporan Januari masih bisa. Kalau itu salahnya Cortex ya. Kalau Cortexnya yang error, lu bisa punya bukti, maka sanksi akan dihapuskan. Jadi nggak usah pusing mengenai pembayaran dan pelaporan yang mungkin masih terkendala. Intinya adalah pastikan lu bisa bikin faktur pajak, bisa kirim kepada customer, bisa terima pembayaran uang. Udah itu dulu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.